أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, lanjutan dari ayat yang lalu bahwa kita orang-orang yang beriman tidak boleh mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil itu diantaranya dengan cara menggandakan uang, meminjamkan harta kepada orang lain yang kemudian di situ ada unsur riba, atau menipu atau memanipulasi. Tanah udah dijual tapi suratnya belum dikasih, kemudian dia lapor polisi, tanahnya dirampas oleh orang lain padahal sudah dijual. Atau dengan berjudi atau dengan rekayasa yang lain, itu namanya mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Nah, wa man yaf'al dzalika, ini supaya nyambung. Wa man, dan siapa orang yaf'al dzalika yang melakukan perbuatan seperti itu, udwanan dengan permusuhan wa dzulman dan perbuatan zalim, fasawfa nuslihi nar, maka pasti kami akan menempatkan dia ke dalam api neraka. Bapak-bapak, Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, memang zaman sekarang ini zaman di mana orang kadang-kadang ngomongnya enteng. Jangankan nyari yang halal, yang haram aja susah. Nah, ini kalimat sesungguhnya adalah kalimatnya setan. Setan yang mengkelabui manusia, meminjam lisan-lisan manusia untuk berbicara hal yang tidak benar, seolah-olah itu adalah kebenaran. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita dalam hal mencari rezeki, dalam hal memperoleh keuntungan, kekayaan dunia, itu ada caranya. Kita ini dalam mencari rezeki namanya ma'isyah, mencari sumber kehidupan. Diperintahkan oleh Allah mencari rezeki yang halal. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita, thalabul halali fardhatun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Maka rezeki yang sampai kepada kita harus diperoleh dengan jalan yang halal. Mencari rezeki yang halal, misalnya umumnya orang perkotaannya kerja di perkantoran, atau yang besar pengusaha, yang sedang pedagang, yang kecil-kecilannya jual beli. Ada cara-cara yang dihalalkan oleh Allah. Atau jual beli jasa. Ada orang kerja kantoran sebagai profesi, ada pula jual beli jasa. Profesi misalnya dokter, dia bekerja lewat profesi kedokterannya.
dari situ memperoleh gaji. Ya. Dokter kerja di rumah sakit dapat gaji setiap bulan berapa biasanya Pak Rahmat dokter itu? Kalau dokter spesialis mahal kali ya? Iya. 300 sampai 400 juta, Masya Allah. Gimana Pak katanya? Dokter spesialis ya, tugas di satu kantor ya rumah sakit, gaji satu bulannya bisa 300 sampai 400 juta, Masya Allah. Atau dokter ahli dalam bidangnya, itu biar bagaimana juga dikejar, dicari, karena memang dibutuhkan oleh banyak orang. Saya kenal dokter jantung, itu gajinya ya sekitar 300-400 juta. Itu di satu rumah sakit. Dia buka praktek di rumah, terus dia disewa juga di rumah sakit swasta. Sebut saja 2 rumah sakit swasta, dia dinas malam Senin sama malam Selasa di rumah sakit A, malam Selasa, malam Rabu di rumah sakit B, malam Kamis, malam Jumat di rumah sendiri. Nah, sehari-harinya di kantor. Bisa nggak kira-kira hitung duitnya? Masya Allah, itu kerja profesi, kerjaannya ringan, ya, perolehan gajinya besar, namanya juga kerja profesi, maka disebutnya profesional. Kemudian di situ ada namanya zakat profesi, karena dari profesinya menghasilkan keuntungan, menghasilkan harta. Ada orang kerja di perusahaan atau di kantor atau di instansi, sebut instansi pemerintah ya. Instansi pemerintah biasanya kerjaannya pegawai negeri sipil atau pegawai negeri militer. PNS gajinya berapa? Tergantung golongan. Golongan A, golongan B, golongan C ya. Tergantung golongan. Nah ini profesi. Ada juga profesi itu tidak pada instansi, tapi pada pribadi, personil ya. Profesinya personil, perorangan. Orang ini pinter dandanin mobil, montir mobil, dia buka jasa servis mobil, namanya perorangan jasa. Nah, terus profesi-profesi yang lain, misalnya tukang servis TV, servis AC, ya, servis yang lain. Nah ini namanya jual beli profesi. Nah dalam profesional seperti ini menghasilkan uang, maka berarti uang yang dihasilkan dengan cara-cara yang boleh, yang diperbolehkan. Cara-cara yang diperbolehkan, yaitu illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Nah, sesuai dengan transaksi. Tetapi dalam hal transaksi profesional seperti ini, ada nggak kira-kira peluang-peluang melakukan kejahatan? Ada nggak? Ada, misalnya profesi dokter, ya. Dokter menangani penyakit jantung, obat kapsul satu jantung itu, ya, itu bisa 3 juta satu kapsul. 3 juta dimakannya sehari 3 kali. Ya, udah berapa tuh? 6 juta, 9 juta. Ya. Berarti sehat itu mahal atau murah? Mahal. Ya.
Obat yang paten misalnya 3 juta, tapi kemudian dokter itu menggunakan obat yang tidak paten, lalu dia menghargakan dengan harga yang harga paten. Sebut harganya 3 juta, dia belanja harga barang yang tidak paten cuma 1 juta atau 500.000, dijualnya 3 juta. Nah, yang seperti ini berarti yaf'al dzalika udwanan wa zulman. Berarti dokter ini sudah melakukan perbuatan zalim. Hati-hati. Yang lain misalnya montir mobil. Yang punya mobil mah nggak ngerti barang ini masih oke atau harus sudah diganti. Dipanggil itu yang punya mobil, Pak, ini sudah copot, ini alat ini, alat ini, alat ini udah rusak semua, sudah nggak bisa dipakai. Padahal yang rusak 1, yang 3 masih benar. Tapi namanya orang punya mobil nggak ngerti tentang mesin mobil, dia hanya, Bapak yang ini 500.000, yang ini 1 juta, yang ini yang mahal nih Pak, nih 5 juta. Nurut aja udah. Nurut aja. Ternyata cuman dibersihin sama dia, disemprot lagi, dibersihin lagi, dipasangin lagi, emang barang utuh gak rusak. Maka montir yang seperti ini berarti dia may yaf'al dzalika udwanan wa zulman, melakukan perbuatan zalim dalam hal bidang apa saja. Orang servis TV, padahal cuman kabelnya doang terlepas. Namanya kita nggak ngerti tentang mesin TV. Kata tukang servisnya, wah ini perlu 3 hari Pak, karena barangnya susah dicari. Barangnya susah dicari. Tunggu 3 hari ya Pak, saya cariin dah di Glodok apa di Gledek, Glodok atau Gledek dah, cariin aja. Padahal mah kabel lepas doang. Begitu orangnya pulang, dia solder, disetel, hidup lagi udah. Nah, pura-puranya dilap-lap, dibersih-bersihin. 3 hari kemudian orangnya datang, Pak, ini ongkosnya memang murah, cuma 100.000. Ini alatnya ini, IC apa gitu yang biar bisa keluar gambarnya berapa? 1,5 juta. Nurut gak tuh yang punya TV? Nurut aja, orang pengen lihat TV. Masya Allah. Nah, kata si tukang servisnya, lumayan, 2.000 itu lah, nyayur bahasanya, nyayur loh. Masya Allah. Ini berarti dia yaf'al dzalika udwanan wa zulman. Dia melakukan perbuatan di dalam memperoleh harta, memperoleh keuntungan, yaitu udwanan wa zulman. Udwanan mengadakan permusuhan, wa zulman melakukan kezaliman. Yang mengadakan permusuhan misalnya apa? Dulu saya ingat saya nganter orang tua servis mobil di Tanabang. Ternyata mesin mobil dipretelin semua. Saya ingat tuh tahun-tahun 96 atau 97 lah. Mertua mau dandanin mobil, dibawa pas ke Tanabang tuh yang sekarang jadi toko apa itu, dipretelin semua. Dipretelin semua, nah mertua saya bingung, gimana dipretelin semua nih? Tahu nih, gimana ya Pak? Udah tungguin aja, pretelin, udah dipretelin, muncul Pak, ini udah parah. Ini ganti. Tahun-tahun 96 atau 97 gitu. Itu habis 5 juta. Padahal dipretelin, dibersihin, dipasangin lagi kan. Masya Allah. Nah, saya yang ngelihat namanya
masih muda, ya saya nggak terima. Ya. Saya marah. Mana yang diganti? Mana buatnya barang gantian dari toko onderdil mobil, mana? Nggak ada. Nah itu berarti tuduhan menjadi permusuhan. Nah, karena jadi permusuhan, dibayar, tapi bayarnya tuh makan dah tuh, gitu kan? Kapok saya, nggak bakal mau kemari lagi. Nah, itu namanya tuduhan, permusuhan. Kejadian nggak seperti itu? Nah, yang ringan misalnya urusan utang piutang atau urusan arisan. Biasanya bagian mak-mak nih arisan nih, ya. Biasanya bayar arisan itu minggu pagi misalnya, karena pocong arisannya nanti minggu siang. Nah karena ini ibu ini mau pergi, jadi hari Jumat udah bayar arisan, udah bayar tuh 50.000 karena mau pergi, mau nginep di anaknya di Bekasi. Ya. Nah begitu minggu siang dia pulang, ditagih sama yang pegang arisan. Bu, ibu belum bayar. Gimana sih? Kan kemarin saya mau berangkat ke Bekasi udah bayar. Mana belum ada catatannya saya? Kata dia. Ujung-ujungnya bohongin. Ya. Karena ternyata sudah bayar. Ada yang model begitu. Bisa jadi ada. Ya. Ya. Lain hal kalau dia lupa. Kalau lupa mah, ya namanya juga lupa mau diapain. Tapi kadang-kadang persoalannya bukan lupa, tapi sengaja bohong. Ini dalam hal profesi. Nah, misalnya profesi yang terkait dengan perkantoran misalnya. Sesungguhnya kerja itu jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 7 baca berapa, Pak? Jam 8 jam 7 jam 8 ya. Jadi tap jempol jam 8 kan biasanya kan nempelin jempol kita alat jam 8 dan pulang jam 5 sore. Nah lalu karena dia punya cara, punya alat ya, dia setel cap jempol itu lewat HP ya, HP-nya di connect dengan alat itu. Jadi pokoknya jam 8 teng dia cap jempol, padahal orangnya masih di rumah tidur dia. Nah, nanti berangkat kantor duhur atau sekedar nongol sebentar, ntar pulang lagi. Nah ini termasuk boleh apa enggak? Ini umpamanya contoh seperti itu. Atau misalnya dia kerja di kantor sudah digaji, gajinya berapa? Sebut aja sebulan itu 5 juta atau 10 juta. Pekerjaan itu, rutinitas pekerjaan sudah ada. Tapi ketika ada pekerjaan yang di situ ada nilai lebih, lalu kemudian dia mengambil sendiri, ngomong sendiri, ini bagian upah saya. Kan ini kan atas usaha saya ada keuntungan besar. Pantas dong saya ngambil upah segini. Bagaimana? Boleh apa enggak? Kan dia sudah ditugaskan di situ, sudah digaji, ya. Sehingga keuntungan besar sekalipun itu menjadi milik perusahaan. Beda dengan perusahaan yang memberikan bonus. Kalau tahun ini Anda bisa menghasilkan keuntungan sekian persen, nah nanti kamu akan dapat bonus sekian. Itu namanya kebijakan dari kantor, dari perusahaan. Nah kalau seperti itu berarti hampir mendekati korupsi. Nah sekarang karena keuangan itu dia yang pindahin sendiri dari satu bank ke bank yang lain, padahal urusan keuangan kantor, kemudian dipindahnya ke rekening bank pribadi. Bagaimana kira-kira? Ya, begitu ketahuan, oh mohon maaf, saya lupa, salah input. Ada apa? Udah mulai latihan belajar korupsi. Nah, ini namanya may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman. Siapa yang melakukan pekerjaan seperti itu dengan cara-cara yang zalim dan kemudian melakukan permusuhan, ya,
maka fasawfa nuslihi naran, dia akan aku masukkan ke dalam neraka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini sesungguhnya keterangannya luas, tapi saya coba ambil pemahaman yang lebih mudah. Urusan pinjam meminjam. Dalam urusan pinjam meminjam, kalau sudah terkait dengan harta, Allah mengajarkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kamu ada pinjam meminjam, ya, utang piutang, ya, satu dengan yang lain pada batas waktu tertentu, maka harusnya dicatat. Dia harus mencatatnya. Wal yaktub bainakum katibun bil ajli, dan hendaknya orang yang mencatatnya itu adalah diambil orang yang adil. Bagi yang menghutangkan ada juru catatnya, bagi yang berhutang ada juru catatnya, bagi kedua-duanya ada saksinya. Semua dituangkan dalam kertas secara pasti. Itu Quran ngajarin demikian. Tapi kadang-kadang kejadiannya justru orang gampang ya, biarin kawan sendiri ini yang pinjam. Ya. Saya yang lalu-lalu sering begitu. Mana bikin kwitansi dong di atas materai, namanya sudah di atas 5 juta. Udah usah gampang kan, besok saya bikinin. Kertas kwitansinya di atas materai nggak dia bikinin, ya. Sampai batas waktu janji hutangnya tidak ada jawaban apa-apa. Begitu ketemu di jalan ketawa doang. Ustaz, mohon maaf ya belum bisa bayar. Coba gimana? Ya Allah. Dan ini contoh. Berarti ada keinginan bagi dirinya, dia yaf'al dzalika, melakukan tipuan-tipuan, ya, untuk memperoleh keuntungan dunia. Ya. Orang-orang yang seperti itu kalau kemudian menjadi profesi, ya, profesinya apa dia? Tukang tipu. Profesinya apa dia? Tukang bohongin. Ya. Kalau bahasa orang kampungnya Pak Men, ngapusi, tukang ngapusi. Ya. Orang dandan di mobil, rapi, beres. Oh, ini ganti ini. Ini jadi sekian nih. Padahal dia kanibal. Tahu kanibal? Ya, meretelin mobil orang yang masih seger diambil, ya. Nanti dimasukkan lagi kepada mobil orang lain dengan harga yang baru. Ada yang begitu? Yang tahu Pak Cipto ini. Ada kan teman-teman yang modelnya begitu? Pasti, wah nyayur lo ya, tadi begitu, nyayur lo. Padahal itu adalah melakukan zulman, perbuatan zalim. Masya Allah. Orang-orang yang telah melakukan perbuatan zalim seperti itu, maka ancaman Allah adalah saufa nuslihi nar. Nanti dia, kata Allah, akan aku masukkan ke dalam neraka. Nah, kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka? Karena ya'kulu, ya, bainahum amwala bainahum bil batil. Mereka mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Bahasa lain hilah itu rekayasa. Orang merekayasa, ya. Ya, seperti semalam apa ya saya sampaikan, ya, orang, ya, Pak Man nabrak ayam, ya. Ayam ini ketabrak motor Pak Man, mati, ayam betina, ya. Ayam itu kan paling harganya 100.000, dia minta gantinya berapa? 5 juta. 5 juta Pak gantinya, nggak bisa kalau dibayar 100.000. Loh, pasalnya apa kok bayarnya 5 juta? Ayam saya
kalau nelor 12, diremin semua, netes, berarti jadi 13. Ya. 1 tahun nelornya bisa 3 kali, berarti 13 kali 3 kali. Belum nanti anak-anaknya nelor lagi jadi banyak. Nah, jadi ini nggak bisa saya diganti rugi 100.000, nggak bisa. Ya Allah. Kata Pak Man, kan saya nabraknya sekarang Pak. Kalau nabraknya ya 2 tahun lagi, ya mungkin lain urusannya. Saya nabraknya kan sekarang ayam 1, kenapa dendanya 200 ayam? Ya, Masya Allah. Nah, itu namanya akal-akalan dalam hal harta supaya kemudian bisa mendapati keuntungan yang besar. Fasawfa nuslihi nar, dia akan ditempatkan ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari oleh kita ya, mengambil harta dengan jalan yang tidak halal. Sebab harta yang tidak halal ketika kita konsumsikan kepada keluarga kita, berarti kita ngempanin istri kita dari harta haram. Kita ngempanin anak kita dari harta haram. Maka jangan heran kalau kemudian istri dan anak ada yang melawan terhadap suami atau orang tua. Karena boleh jadi yang dikonsumsikan kepada istrinya dan anaknya adalah harta-harta yang haram. Dimakan, ya, masuk ke dalam rongga mulut kita, masuk ke dalam perut kita, diproses oleh alat pencernaan, jadi darah dari asal haram, jadi daging dari asal haram, jadi tenaga dari asal haram. Maka pantas kalau berat buat ibadah, karena mengkonsumsinya dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, man akala luqmatan minal haram lam yataqabbal ibadatuhu arba'ina yauman. Siapa orang yang memakan harta sesuap nasi dari makanan yang haram, maka 40 hari ibadahnya ditolak oleh Allah. Nah, sepiring berapa suap? Oke, 10 suap ada ya. Ya kalau 10 suap aja berarti ya 40 hari kali 10 udah 400 hari. Ya, 400 hari berapa bulan? Setahun lebih ya. Setahun aja 360 hari. Berarti ibadah setahun ditolak oleh Allah gara-gara sesuap makanan yang haram. Masya Allah. Maka harus hati-hati kita. Dari hasil makanan yang haram jadi tenaga hasil haram, jadi daging dari hasil haram, dari darah haram ya. Karena itu ya, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula, kata Rasul. Tiap daging yang tersusun dari makanan yang memperolehnya dengan cara yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Na'udzubillahi ya Allah. Dan bagi Allah itu sangat mudah. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhi ya, dosa besar ya, di antara apa yang dilarang oleh Allah untuk mengerjakannya ya, misalnya yang lalu-lalu kita sudah terlanjur mengerjakan, ada makanan haram yang masuk ke dalam mulut kita, lalu kemudian menjadi darah, menjadi daging, menjadi tenaga, lalu kita tahu bahwa itu adalah perbuatan haram, kemudian kita menjauhi ya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka Allah akan menghapuskan darimu dosa-dosa, akan dihapus dosa-dosa daripadamu.
yaitu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Qala al-kaba'ir kullu dhanbin khatamahu Allah binarin aw ghadabin aw la'natin aw adabin. Kaba'ira, dosa-dosa besar, adalah dosa yang Allah menyudahi orang itu, menyelesaikan orang itu binarin dengan api neraka, aw ghadabin atau dengan kemurkaan, aw la'natin atau dengan laknat Allah, aw adabin atau dengan siksa. Nah, orang menghindari perbuatan dosa besar, maka dosa-dosa kecil yang dia pernah perbuat, ya, nukaffir ankum sayyi'atikum, akan dihapus oleh Allah. Dosa-dosa kecil menjadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan ya penghapusan dosa, kalau orang dosanya sudah nggak ada, besok di akhirat di mana tempatnya? Surga. Karena surga itu tempat orang yang tidak lagi punya dosa, sekalipun pahalanya sedikit. Orang ini amalnya sedikit, pahalanya sedikit, tapi dia tidak maksiat, dia tidak berbuat dosa, maka surga lebih layak baginya. Orang ini amalannya banyak, tapi dosanya banyak, ditimbang sama Allah. Lewat namanya mizan. Kalau banyakkan dosa, kemana dia? Nyemplung neraka. Kalau banyakkan pahala, masuk ke surga. Dan apa itu ayatnya? Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia hidupnya senang. Bahwa fi 'ishatin radiyah, hidup dalam kesenangan. Karena timbangan kebaikannya lebih berat, hidupnya sama radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan baiknya, berarti lebih berat timbangan buruknya, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah hawiyah. Neraka itu diibaratkan seperti ibu. Ya, ibu itu yang gendong, yang nyuapin, yang ngelonin. Jadi dikelonin sama neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Narun hawiyah, api yang tidak pernah padam, ya, api yang terus menerus menyala. Masya Allah. Karena itu kepada orang-orang yang selama ini dalam cara mencari rezekinya dengan jalan udwanan wa dzulman, segera disudahi, kemudian tinggalkan dosa-dosa besar, diantaranya adalah main judi, kemudian melakukan transaksi riba, kemudian perbuatan maksiat yang lain. Kalau itu sudah dikerjakan semua, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu dan menggantinya dengan nilai-nilai kebaikan, sehingga wanudkhilkum mudkhalan karimah. Kami Allah akan memasukkan kalian pada tempat masuk yang sempurna. Nah, Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ya, ini ayat tidak pernah dimansuh oleh Allah. Ayat tentang ini, yaitu tentang la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, itu tidak pernah dimansuh oleh ayat yang lain, tidak dijelaskan lagi oleh ayat yang lain. Artinya ayat ini tetap berlaku sepanjang zaman. Sehingga kita harus menghindari jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kemudian dalam bertransaksi memperoleh keuntungan pahala, memperoleh keuntungan harta dengan cara-cara yang
haram, cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis, di antaranya terkait dengan intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanibul kaba'ir wasaddidu wa abshiru. Jauhi olehmu dosa-dosa besar, karena orang yang sudah mau menjauhi dosa besar akan mendapatkan kabar berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hadis Rasul yang mengatakan syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati yaumil qiyamah. Besok di hari kiamat syafaatku akan aku berikan kepada orang-orang yang punya dosa besar. Dosa besar yang mendapatkan syafaat Rasulullah adalah dosa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa hamba terhadap sesamanya maka tidak akan hapus lewat syafaatnya Rasulullah. Jadi misalnya kita pernah berbuat zina, kita pernah berbuat dosa yang dosa ini kaitannya langsung dengan Allah, lalu telah bertaubat, atau ada yang belum sempat bertaubat sudah meninggal dunia, tapi meninggalnya membawa iman, maka orang-orang yang seperti ini nanti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang meninggal dunia, selesai kita sholati, kadang-kadang kan kita diajak sama imamnya, ishadu anna hadal mayyit min ahlil khair. Ketahuilah bahwa mayit ini min ahlil khair, ya termasuk orang ahli kebaikan. Kata yang di belakang, kebaikan bagaimana? Berarti tukang nipu orang kebaikan. Ya. Nah, makna min ahlil khair di sini min ahlil iman. Dia itu termasuk orang yang punya iman. Urusan dia menipu kepada orang lain, kelakuan dia, itu urusan nanti dia dengan Allah. Sebab kalau kita mau meyakini seseorang min ahlil khair, ada nggak yang kebaikannya 100%? Nggak ada, pasti ada kesalahan. Maka ahlul khair bimakna min ahlil iman. Ketahuilah bahwa orang ini termasuk orang punya iman, sekalipun ya ada dosanya, ada salahnya, ada pernah tipu dengan orang lain. Nanti urusan dia itu sama Allah, sama orang yang ditipu, urusannya nanti ada di pengadilan Allah. Tapi ujung-ujungnya kalau dia mati membawa iman, maka dia pasti akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.